Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nika De Oktivianti dengan NIM 221561386 dari kelas 2A Diploma 3 Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa rumus Excel yang saya gunakan dalam membuat laporan keuangan. Di sini saya menggunakan kasus perusahaan jasa dan ada beberapa transaksi yang dilakukan selama bulan Mei. Baik, pada sheet pertama yaitu ada daftar nama akun. Pada sheet pertama yaitu membuat daftar nama akun yang akan digunakan sebagai dasar siklus akuntansi, yaitu sebagai berikut. Dalam membuat daftar nama akun ini, saya mengetik manual, setelah itu saya beri nama ring, nama akun pertama sampai dengan akhir dengan nama NA. Seperti ini. Selanjutnya, pada jurnal umum, di sini terdapat rumus pada ref atau kode akun. Pada ref atau kode akun ini, saya menggunakan menu data validation yang berada pada tab data. Nah, di sini sudah terlihat data validation-nya pada settingnya. Untuk allow kita pilih list, dan untuk source-nya kita ambil dari sheet nama akun pada kolom nomor akun A6 sampai dengan A25. Nah, di sini sudah bisa kita pilih untuk nama akun yang akan kita masukkan sesuai dengan jurnal yang akan dibuat untuk memunculkan nama akun. Selanjutnya, untuk kolom nama akun kita gunakan rumus VLOOKUP, yang dimana pada kolom nama akun seperti yang diketahui, rumus VLOOKUP itu merupakan rumus Excel yang berfungsi untuk mengambil data dari tabel yang disusun secara vertikal. Adapun bentuk rumusnya sebagai berikut. VLOOKUP sama dengan C6 yang merupakan kolom pertama dari ref atau kode akun yang merupakan lookup value. Dan daftar nama akun ini yaitu merupakan tabel array. Dan angka 2 merupakan kolom index number yang artinya bagian ini menjelaskan mengenai data keberapa yang harus diambil pada tabel array. Dan angka 0 paling akhir itu penjelasan mengenai ring lookup. 0 juga diartikan sebagai false. Pada kolom debit dan kredit ini, kita ketik manual dengan memasukkan jumlah transaksi yang berada di awal, yaitu dengan pada tanggal 2 Mei 2016 dengan transaksi sebagai setoran modal pendirian San Busana diserahkan bangunan ruko atau rumah toko beserta tanahnya masing-masing seharga 60 juta dan 35 juta. Nah, di sini pada tanggal 2 ini ada 3 akun yang masuk di sini, yaitu akun bangunan, tanah, dan modal saja. Untuk angka pada sisi debit dan kredit, tinggal kita masukkan untuk bangunan yaitu sejumlah 60 juta, tanah 35 juta, dan modal yaitu totalnya 95 juta. Lakukan hingga transaksi akhir dan pastikan jumlah kolom debit dan kredit sudah seimbang dengan menggunakan rumus sum. Fungsi sum adalah fungsi Excel yang digunakan untuk melakukan penjumlahan semua angka dari D6 sampai dengan D34.
untuk pada sisi kolom debit. Sama juga halnya dengan sisi kolom pada kredit, kita masukkan rumus sum dan jumlahkan dari E6 sampai dengan E34. Maka dapat kita lihat hasilnya itu yaitu balance atau seimbang. Selanjutnya pada buku besar, untuk memunculkan akun-akun sesuai dengan nama akun, maka di sini saya menggunakan menu Advanced. Di sini terlebih dahulu yang saya lakukan yaitu membuat kolom buku besar, seperti kolom buku besar untuk akun kas, untuk akun piutang, asuransi dibayar di muka, peralatan usaha, dan lainnya. Untuk memunculkan akun-akun sesuai dengan nomor akun, maka akan saya contohkan sebagai berikut. Baik, tahap awal yang saya lakukan yaitu membuat nama kolom seperti tanggal, nama akun, ref, debit, dan kredit. Untuk akun piutang, untuk akun kas, kita tinggal masukkan saja kodenya dengan kode 11110. Setelah itu, kita lanjut ke menu Advanced. Di sini kita pilih actionnya yaitu copy to another location. Selanjutnya, untuk list ringnya kita masukkan, kita ambil dari data jurnal umum yang telah saya beri nama ring dengan nama CU. Selanjutnya, untuk kriteria ringnya kita masukkan ref atau kode akun sesuai dengan buku besar yang akan kita buat, seperti akun kas, akun piutang, dan lain-lainnya. Yang pertama saya buat di sini yaitu akun kas. Kita tinggal masukkan nomor akunnya. Setelah itu untuk copy to-nya kita tinggal blok yang dimana akan kita menempatkan hasilnya. Selanjutnya kita pilih OK, maka akan secara otomatis akan muncul buku besar kas. Seperti ini yang diambil dari data jurnal umum. Lakukan hal yang sama pada besar lainnya hingga buku terakhir. Selanjutnya kita next ke neraca sebelum penyesuaian. Dalam membuat neraca sebelum penyesuaian dengan menggunakan rumus seperti tadi, menggunakan rumus VLOOKUP,
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada neraca lajur. Yang pertama, saya buat kolom terlebih dahulu, lalu ketik nomor akun, lalu munculkan nama akun dengan menggunakan rumus VLOOKUP seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Setiap kolom memiliki rumus yang berbeda-beda, di mana pada kolom pertama ini saya gunakan rumus VLOOKUP A6 yang merupakan kode nomor akun pertama, dan NA itu merupakan nama daftar akun, dan 2 itu merupakan kolom kedua dari daftar akun. Maka ketika kita mengetikkan nomor akun pada nomor akun ini, secara otomatis nama akun akan muncul sesuai dengan kode yang diketikkan. Selanjutnya lanjut pada neraca saldo. Pada neraca saldo, pada kolom neraca saldo, saya hanya mengcopy dari sheet neraca saldo sebelum penyesuaian, di mana saya mengcopy neraca saldo sebelum penyesuaian dan diinput ke kolom neraca saldo di lembar kertas kerja. Selanjutnya untuk pada kolom penyesuaian, yang dimana di sini saya menggunakan rumus SUMIF. Rumus SUMIF ini saya gunakan yaitu JP. JP ini merupakan jurnal penyesuaian, yang mana rumusnya sebagai berikut. JP ini merupakan jurnal penyesuaian yang diisi pada kolom ring. Untuk jurnal penyesuaian itu kita bisa lihat pada jurnal penyesuaian, dan kita bisa beri nama ring dengan JP. Untuk kriteria ringnya itu yaitu A6 yang merupakan kode akun pertama pada nomor akun. Untuk ringnya yaitu JPD. JPD tersebut merupakan jurnal penyesuaian debit pada sisi debit, karena saat ini kita akan mengisi pada kolom debit. Sebelum itu juga saya beri nama pada kolom debit ini yaitu jurnal penyesuaian debit atau JPD. Nah, selanjutnya pada sisi kredit juga sama menggunakan rumus SUMIF, yang dimana pada ringnya yaitu jurnal penyesuaian. Untuk kriteria ring yaitu A6, yang dimana A6 merupakan kode akun pertama pada sisi kiri, dan ringnya itu merupakan jurnal penyesuaian pada sisi kredit. Baik, selanjutnya untuk NSP atau neraca sesudah penyesuaian. Pada neraca sudah penyesuaian ini, di sini saya menggunakan rumus if, yang dimana fungsi if ini memungkinkan untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true atau false. If dapat memiliki dua hasil yang pertama jika perbandingan benar, dan hasil kedua jika perbandingan salah. Nah, dimana di sini saya menggunakan rumus if sama dengan C6 yang merupakan nilai dari sisi debit pada kolom neraca saldo, ditambah dengan E6 yang merupakan nilai pada sisi debit pada kolom penyesuaian, dikurangi dengan D6 pada D6 yang merupakan nilai pada sisi kredit pada kolom neraca saldo, dan dikurangi dengan F6 yang merupakan nilai pada sisi kredit di kolom penyesuaian. Lebih besar daripada 0, ini artinya apabila dia memiliki hasil, maka munculkan nilai di sini. Apabila dia tidak memiliki hasil, maka munculkan 0. Baik, selanjutnya untuk di sisi kredit, rumusnya juga sama menggunakan rumus if sama dengan D6 yang merupakan nilai dari sisi kredit pada kolom neraca saldo, ditambah dengan F6 yang merupakan nilai sisi kredit pada kolom penyesuaian, dan dikurangi dengan C6 yang merupakan nilai dari debit pada
kolom neraca saldo dan dikurangi E6 yang merupakan nilai debit pada kolom penyesuaian. Lebih besar dari 0 jika ini memiliki hasil, maka munculkan nilai. Nah, apabila tidak memiliki hasil, maka munculkan 0. Baik, di sini sudah benar untuk NSP-nya. Kita lanjut ke kolom laba rugi. Di mana laba rugi ini akun yang masuk ke laba rugi, akun-akun yang masuk pada laba rugi yang merupakan akun dari nomor 4 sampai dengan nomor 6, yaitu pendapatan jasa, beban gaji, beban iklan, beban penyusutan bangunan, dan beban penyusutan peralatan. Sedangkan akun 1 sampai dengan akun 3, yaitu akun kas sampai dengan akun prive, itu termasuk dalam posisi keuangan. Nah, untuk memunculkan akun-akun 4 sampai dengan 6 ini pada laba rugi dan tidak memunculkan akun 1 sampai dengan 3 ini pada laba rugi, maka dapat kita gunakan rumus if or left, yang dimana pengertiannya jika nilai kiri pertama di sel A6 itu sama dengan 4, atau nilai kiri pertama dari A6 itu adalah 6, jika itu benar, maka munculkan G6. Dan jika itu salah, maka munculkan 0. Nah, yang dimana G6 ini merupakan nilai dari sisi debit pada kolom NSP. Karena pada laba rugi ini yang masuk laba rugi adalah nomor akun 4 sampai dengan 6, dan saya masukkan dari nomor 1 sampai 3 karena itu salah, maka di sini tidak ada nilainya. Namun untuk akun pada akun 4 dan 6 itu masuk ke laporan laba rugi. Ini sudah benar. Kita lanjut pada neraca keuangan. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, pada neraca posisi keuangan ini akun-akun yang masuk yaitu akun pertama sampai dengan akun ketiga. Nah, di sini perintah yang dapat saya gunakan yaitu jika nilai kiri pertama di sel A6 itu sama dengan 1, dan jika nilai pertama di A6 kiri itu adalah 2 dan 3, maka munculkan G6, yang dimana G6 ini merupakan nilai dari kolom NSP atau neraca sudah penyesuaian. Jika itu salah, maka munculkan nilai 0. Maka setelah diinput, maka nilai-nilai pada NSP ini akan masuk ke kolom neraca posisi keuangan, karena ini merupakan akun pertama sampai dengan akun ketiga, dan untuk akun keempat dan keenam itu tidak muncul di neraca posisi keuangan, namun muncul di laba rugi. Jadi selanjutnya untuk jumlah ini kita gunakan rumus sum untuk menjumlahkan nilai dari akun pertama sampai dengan akun terakhir, yang dimana di sini kita dapat melihat untuk jumlahnya bisa balance atau seimbang. Nah, namun pada laba rugi di sini untuk jumlahnya itu tidak balance. Nah, untuk mendapatkan hasil balance dan mendapatkan hasil entah itu laba atau rugi, jadi kita gunakan rumus lagi, yang dimana di sini saya gunakan rumus jika J26 yang merupakan nilai pada sisi debit yang dimana J26 ini merupakan nilai dari sisi kredit sama dengan I26, yang dimana I26 ini merupakan nilai dari sisi debit yang merupakan jika
yang dimana rumus jika if J26 sama dengan I26 maka 0, yang dimana J26 ini merupakan nilai pada sesi kredit pada laba rugi dan I26 ini merupakan sesi debit pada laba rugi. Namun nilai ini tidak balance, maka logika yang pertama itu salah, dan karena salah saya tambahkan logika baru. Nah, jika J26 ini lebih besar dari I26, maka J26 ini dikurang dengan I26. Jika itu benar, munculkan nilai, dan jika itu salah, munculkan nilai 0. Nah, karena logika yang tadi merupakan J26 lebih besar dari I26, namun di sini J26 itu lebih kecil daripada I26, maka akan muncul nilai 0 seperti logika yang telah saya buat tadi. Nah, selanjutnya pada sisi kredit ini, karena hasil dari sisi kredit ini kurang dan tidak balance dari nilai sisi debit, maka kita akan memunculkan nilai yang dimana hasil yang akan membalanskan pada nilai sisi debit. Nah, di sini saya gunakan rumus jika I26 yang merupakan nilai dari sisi debit sama dengan J26, itu semisalnya ia balance, maka munculkan nilai 0. Nah, jika tidak, maka munculkan nilai 0. Nah, jika itu salah, maka saya tambahkan logika lagi, yang dimana jika J26 lebih besar dari I26, maka hasilnya 0. Nah, jika itu salah, maka I26 dikurang J26 akan memunculkan angka di sini, yaitu dapat hasil 218.000. Maka untuk total yang dapat kita input yaitu sehingga mendapatkan hasil yang balance dengan sisi debit tadi. Sama juga halnya pada neraca posisi keuangan. Di sini menggunakan rumus if itu kita bebas, namun itu logikanya masuk. Nah, selanjutnya saya jelaskan untuk laporan laba rugi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, laporan laba rugi ini yang termasuk akun-akun yang masuk pada laporan laba rugi ini yaitu akun 4 sampai 6, yang dimana ada pendapatan jasa, beban gaji, beban iklan, beban penyusutan bangunan, dan beban penyusutan peralatan. Untuk memunculkan nama akun sesuai dengan kode akun, kita gunakan rumus yang tadi seperti rumus VLOOKUP, yang dimana A5 NA yang merupakan nama daftar akun, dan 2 itu merupakan kolom kedua dari daftar akun. Maka di sini secara otomatis apa yang kita ketik akan muncul secara otomatis. Untuk nilai pada pendapatan jasa ini kita dapat ambil atau kopas dari neraca lajur pada kolom NSP. Untuk dari pendapatan sampai dengan beban penyusutan peralatan. Nah, dapat untuk total beban kita mendapatkan hasil sejumlah 1.868.000. Ini juga menggunakan rumus SUM, yaitu menjumlahkan dari total beban-beban semuanya. Lalu untuk rugi bersih kita mendapatkan hasil dengan jumlah 218.000, yaitu
jumlah dari pendapatan dengan total beban yang sudah saya jumlahkan tadi. Baik, selanjutnya untuk laporan ekuitas, yang di sini termasuk dalam laporan ekuitas yaitu ada modal, rugi bersih, dan prive. Untuk modal, di sini saya mengambil nilainya dari neraca lajur. Untuk rugi bersih yaitu dari laporan laba rugi yang sebenarnya saya buat, dan prive itu juga dari neraca lajur. Selanjutnya untuk jumlah dari rugi bersih dan prive mendapatkan jumlah dengan hasil 4.718, dan untuk modal Santia dari 31 Mei 2016 mendapatkan modal sebesar 110.282. Selanjutnya laporan posisi keuangan. Seperti tadi, untuk laporan akun-akun yang masuk ke laporan posisi keuangan itu yaitu akun pertama sampai dengan akun ketiga, itu ada kas, piutang usaha, peralatan usaha, akumulasi penyesuaian peralatan usaha, bangunan, akumulasi penyesuaian bangunan, tanah, utang bank, utang usaha, utang gaji, utang iklan, dan total utang iklan dan modal. Nah, di sini dapat kita bagi untuk aset dan liabilitas dan modal. Untuk aset itu yang termasuk itu akun kas sampai dengan akun tanah, yang dimana untuk nilai ini kita dapat kopas dari neraca lajur dan kita mendapatkan total aset sebesar 142.782.000. Nah, untuk liabilitas dan modal, kita mendapatkan total liabilitas sebesar 32.500.000 dan ditambah dengan modal yang sudah kita dapatkan tadi di laporan ekuitas dengan sejumlah 110.282.000 dan mendapatkan total liabilitas plus modal yaitu sebesar 142.782.000. Maka hasil dari total aset dan total liabilitas plus modal ini balance. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai rumus-rumus yang bisa saya gunakan dalam menyusun laporan keuangan. Rumus-rumus Excel ini juga mempermudah saya dalam menyusun laporan keuangan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om. Terima kasih.